Oke, kita kasih tepuk tangan lagi. Bapak ngapain, Pak? Sedap. Nyari, Pak. Nyari apaan, Pak? Pak, nyari suara? Nyari topi yang ketemu. Oh, ini. Wah, parah nih. Gimana sih? Bercandanya receh banget sih. Anda kan bukan profesor. Iya, Tapi kan Bapak cari jawab. Iya. Jawabannya contekannya ketinggalan. Iya. Kita tanya Mas ini ya, Niko langsung ya. Iya. Kurang ajar kata itu bocah. Reaksi netizen. Nah, maksudnya itu kita lihat. Kelihatan nggak tuh, Mas? Ya, kelihatan nggak? Belum sekarang ya. Masih ini ya. Ya. Masih OTW ya? Masih on the way ya? Iya. Mas Charles dulu kalau gitu. Dari sisi komunikasi tadi, di segmen tadi, Bang Charles. Saya nggak tahu ya, menurut saya Gibran malam hari ini tuh mau mencoba mengulang di debat yang kedua dengan dia mulai mendapatkan keresahan. Itu strategi kan? Sekali lagi debat ini kan strategi, taktik gitu kan, taktik. Ini pasti taktik-taktik yang dijalankan. Waktu akronim yang pertama berhasil, tapi kan seperti tadi saya sudah ingatkan, nggak mungkin Caimin dengan Pak Mahfud jatuh di dalam jebakan yang kedua. Jadi mereka pasti udah siap. Bahkan tadi kalau lihat Prof Mahfud yang di pernyataan terakhir, dia udah bilang begini, ya udah saya nggak usah tanggapin itu gitu. Iya, nggak guna. Nggak ada gunanya. Jadi saya rasa mereka makin belajar. Dan Gibran mencoba tadi di peraturannya juga sudah jelas. Kalau menyebutkan akronim atau istilah, tolong dijelaskan. Apa backgroundnya? Ya, apa green inflation itu ada kaitannya dengan topik-topik yang memang masih ada kaitannya dengan SDGs. Dengan kalau orang berhasil atau perusahaan berhasil menurunkan emisi dan karbonnya, maka mendapatkan substitusi atau keringanan pajak ataupun keringanan insentif keuangan lainnya yang bisa diperoleh karena kita melakukan kegiatan pro lingkungan. Itu. Nah, dan itu tadi mestinya Pak Mahfud memang mungkin juga bukan di bidang itu ahlinya. Gitu loh. Jadi, tapi kelihatan sekali memang ada keinginan untuk bisa menanyakan sesuatu yang nggak bisa dijawab. Inilah yang saya bilang juga. Jadi niat format debat KPU ini harus dirubah. Jadi jangan lagi ada pertanyaan jebakan. Pertanyaannya harusnya yang semuanya sanggup gitu loh. Jadi nggak boleh lagi ada pertanyaan seperti ini yang diarahkan supaya orang lain kelihatan nggak bisa jawab karena nggak ngerti apa istilah itu. Pak, satu lagi Pak sebelum ke Mas Niko ya, Bang Charles. Untuk sebuah forum resmi seperti debat capres ya, itu apa yang dilakukan Gibran itu masih dalam tataran yang wajar atau sudah over ketika dia begini-begini? Ada satu peraturan juga yang dijelaskan oleh KPU bahwa tidak boleh peserta debat itu keluar dari zona tempatnya. Kan tadi sudah kalau kita dengar tatip di awal, tidak boleh peserta debat itu berjalan. Gitu loh. Nah, buat saya gerakan seperti itu sekali lagi itu mungkin juga strategi. Tapi tampaknya Gibran. Tapi kayaknya udah direncanain ya itu ya. Tapi by design kelihatannya Gibran mulai mau mencoba mencari, dia ingin keluar dari kedua kemampuan dua orang ini kan seperti Pak Muhaimin dengan Pak Mahfud punya pengalaman dan kompetensi. Ini mungkin cara yang dia lakukan untuk menarik minat dari Gen Z atau generasi di bawah gitu ya. Mas Niko gimana? Oke, ini yang data yang paling update terkait word cloud ya. Jadi kita lihat di sisi Pak Muhaimin Iskandar itu ada semacam kata-kata yang afirmatif gitu ya, kayak setuju, terus keadilan dan macam-macam. Jadi kurang lebih itu menggeser dari sorotan yang di awal tadi yang dia sempat diragukan oleh pendukungnya. Jadi lebih banyak afirmasi positif. Nah, yang menarik dari Mas Gibran ini ada beberapa kata yang muncul kayak Uzumaki Naruto, jaket, dan ini yang jelas ini mukanya. Ini kan netizen melihat bahwa Mas Gibran mungkin dari segi penampilan nanti Mas Charles Bonar mungkin yang bisa ini ya. Jadi ada perhatian terhadap mukanya mungkin wajahnya, agak ngece atau gimana gitu ya. Itu bisa dijelaskan tadi. Dan ini kalau Pak Mahfud lebih ke pengalaman, terus terbaik presiden dan macam ya seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa beliau adalah yang paling dipersepsikan untuk bisa menjawab dari masalah-masalah tadi kan. Nah ini yang menarik dari Mas Gibran itu ada dari sekian itu ada yang mukanya ini dan macam-macam. Kenapa Gibran masih bertanya soal yang menjebak itu? Padahal kan kemarin udah banyak dikritik sama orang-orang. Saya sendiri belum tahu ya apa motifnya. Tetapi saya sendiri sekilas karena kita perlu nonton lagi berulang-ulang. Tapi saya sekilas lihat
apakah betul intensi bertanyanya itu supaya menyulitkan orang lain nggak ngerti istilah gitu. Nah itu yang nggak boleh menurut saya. Kalau pertanyaannya apa yang dimaksud green inflation? Begitu aja kan pertanyaannya. Iya. Jadi bukannya harus dijelaskan. Harus gitu. dijelaskan karena peraturan KPU sejak Gibran mengeluarkan akronim SGIE dan juga yang karbon itu kan kelihatan sekali Pak Muhaimin sama Pak Mahfud pada saat itu kayak nggak bisa jawab gitu loh. Bukan karena nggak ngerti, makanya sekali lagi perlu disepakati, jangan lagi ada terminologi istilah baru. Iya. Dan tidak semua orang juga memang harus mengetahui. Pak Mahfud kalau mau balas juga bisa sebenarnya dengan pakai istilah hukum. Iya. Ya kan? Iya. Apa yang dimaksud dengan restart apa gitu? Dia juga nggak ngerti tuh. Ya, tapi sekali biasa lagi aja mukanya nggak usah nyolot gitu. Bukan, ini kita mau imbang biar tapi imbang. kalau boleh jujur melihat tampaknya ledakan euforia respons penonton itu terjadi pada saat itu. Ya. Tadi di studio ini cukup bergemuruh. Karena- Saya juga membayangkan di sana Iya, di Karena JHCC. kita nggak nyangka bisa sampai sebegitunya dia menghina Pak Mahfud. Kalau gitu. lihat tadi moderator langsung mengangkat tangan setelah tadi Gibran menanyakan soal Green green inflation. inflation. Itu artinya ada komentar Oke. dari belakang Ya. panggung. Kita gabung lagi untuk segmen kelima, debat keempat Pilpres 2024.